Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu dan tetap semangat di pertemuan pertama kita ini. Sebelum kita mulai pelajaran, udah kenal sama Bapak kan? Kalau bagi yang belum kenal, perkenalkan nama Bapak Pak Yasir. Kalau untuk pelajaran yang Bapak ajari adalah pelajaran fikih. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Kebetulan kalian ada yang murid baru semua pastinya ya. Mungkin di sekolah sebelumnya belum pernah belajar fikih, atau emang sudah ada yang pernah belajar fikih. Jadi, fikih itu pelajaran apa sih? Bagi yang belum tahu, fikih itu adalah pelajaran yang menjelaskan hukum-hukum dalam Islam secara rinci sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Contohnya nih, kayak sholat. Kita tahu sholat itu apa, tapi kan kita belum tahu bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Nah, di dalam pelajaran fikih, kita diajari cara itu. Nah, kebetulan hari ini kalau kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu toharoh atau bersuci. Kalian cukup dengar penjelasan Bapak selama materi ini. Kalau bagi yang punya bukunya bisa baca. Kalau yang belum punya bukunya, maka lihat aja layarnya nih, dengerin Bapak jelasin. Toharoh. Nah, kalau kalian lihat di layar, jadi ini yang hari ini akan kita pelajari dari toharoh. Ada hadas, ada najis. Hadas itu terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Najis itu terbagi tiga, mukhafafah, mutawasito, mughalazo. Dan kalau yang kalian lihat kotak hijau, itu adalah cara membersihkannya. Membersihkan hadas kecil dengan berwudu, membersihkan hadas besar dengan mandi, membersihkan najis dengan sarana air dan debu. Pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh itu apa sih? Toharoh atau bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, kalau kalian lihat hadas dan najis di sana, Bapak kuningin. Karena mungkin kalian masih belum tahu artinya. Hadas itu apa sih? Hadas itu keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalanginya untuk bisa sholat atau beribadah. Kalau najis itu apa? Kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Terus hadas itu kayak apa, Pak? Najis itu kayak apa? Nah, ini contoh-contohnya nih. Hadas seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan. Jadi kalau dijelasin ya, hadas itu adalah yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Kan kita kan nggak mungkin nggak kentut, nggak mungkin nggak kencing, nggak mungkin nggak buang air besar. Nah, jadi saat kita kentut, berarti tandanya kita sudah berhadas. Maka kita perlu wudu nantinya kalau ingin melakukan ibadah. Nah, kalau najis itu, contohnya kayak gini nih. Kotoran manusia, kotoran hewan, air liur anjing, dan darah. Jadi najis itu kayak bukan dari diri kita, tapi dari luar, terus tiba-tiba kena kita, berarti kita sudah terkena namanya najis. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam najis. Najis itu ada 3. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis besar. Kalau ini istilah Arabnya ya. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughalazo. Tapi kalau kalian susah ngafalin bahasa Arabnya, ngafalin aja ini bahasa Indonesianya. Ringan, sedang, besar. Gampang dong. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan najis ringan. Najis mukhafafah. Seperti contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi air kencingnya itu masih disebut najis ringan. Kalau cewek Pak gimana? Kalau cewek nggak masuk hitungan. Dia masuk ke dalam najis sedang nantinya. Kenapa cuma cowok doang? Karena biologi tubuhnya tuh berbeda. Kurang lebih seperti itu. Terus ngapa sih Pak kok disebut najis ringan?
karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dipercikkan air. Meski masih ada najis, sudah dianggap suci. Jadi kalau misalnya kalian punya adik cowok nih, masih berumur 2 tahun, terus kencing di baju kalian, kalian cukup ngambil air, percikan. Misalnya dia kencing ke baju kalian percikan, berarti baju kalian sudah suci. Kalian bisa beribadah setelahnya. Nah, kalau najis sedang atau mutawasito, contohnya kayak darah, nanah, muntah, dan yang keluar dari kemaluan depan belakang, bangkai. Nah, cara mensucikannya gimana? Dibersihkan, dicuci, disiram dengan air sampai warna, rasa, baunya hilang dari pakaian tersebut. Nah, maksudnya gini, misalnya kalian kena darah nih di baju kalian, bajunya putih, warnanya masih kelihatan kan? Rasanya juga, kalau kalian coba mungkin masih ada rasanya, baunya apalagi. Nah, kalau kalian percikan air seperti najis ringan, nggak akan hilang itu warnanya, nggak akan hilang itu baunya. Makanya itu disebut najis sedang. Jadi harus dibersihkan dengan air yang banyak sampai warna, rasa, baunya hilang. Itu namanya najis sedang. Itu cara membersihkannya. Nah, yang terakhir, najis besar, najis mughalazoh. Contohnya kayak babi, anjing. Mengapa disebut dengan najis besar? Karena membersihkannya tidak cukup sampai hilang warna, rasa, dan baunya saja. Ada tata cara khusus untuk membersihkannya, yaitu dengan dibersihkan dengan 7 kali air dan 1 kali pakai tanah. Nanti kalau kita ketemu, kita akan praktek nih cara bersihinnya gimana nih. Tapi nggak pakai babi dan anjing beneran. Cuma peragaan saja. Nah, setelah penjelasan macam-macam najis, maka kita masuk ke macam-macam hadas. Kalau kalian lihat tadi di bagan ada 2 macam hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil pengertiannya adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya nih, kentut, buang air besar, gila, mabuk, tidur, bersentuhan dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi kalau kalian misalnya habis wudhu nih, terus kentut, terus mabuk, terus tidur, atau sentuhan nih, bersentuhan sama lawan jenis yang bukan saudaranya, atau menyentuh kemaluan, maka wudhu kalian sudah batal. Jadi harus melakukan wudhu kembali untuk bisa melakukan ibadah. Terus hadas besar, sesuatu yang menyebabkan seseorang harus mandi besar. Contohnya mimpi basah, kayak cowok-cowok nih yang baru masuk masa remaja, bersetubuh, haid, yang cewek-cewek biasanya nih, dan nifas, wiladoh, dan meninggal dunia. Jadi kalau hadas besar itu harus mensucikannya harus dengan mandi besar. Kalau nanti mungkin kita akan belajar caranya mandi besar seperti apa. Nanti kalau kita ketemu kita akan belajar cara-caranya. Nah, jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Mungkin kita akan ketemu 2 minggu lagi. Nah, kalau bagi kalian yang belum paham, belum mengerti, coba diulang-ulang aja video ini. Kalau misalnya masih belum paham juga, baca bukunya. Kalau masih belum paham juga, tanya orang tuanya atau tanya guru ngaji kalian, ustadz di dekat rumah kalian. Maka pelajaran kita hari ini kita selesaikan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bapak, jangan pernah lelah belajar di rumah dan ingat selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.